Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Mazmur pasal 22. Teksnya dari 1 sampai 32. Dan saya sudah bagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 11. Allahku, jangan meninggalkan aku yang berseru pada waktu sejak siang sampai malam. Aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Paragraf yang kedua, ayat 12 sampai 23. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat. Banyak lumut jantan mengurumuni aku, seperti singa yang menerkam, seperti anjing-anjing menerumuni aku. Gerombolan penjahat mengepung aku, tetapi Tuhan, selamatkanlah aku dari anjing, singa, banteng. Paragraf yang ketiga ayat 24 sampai 32. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya. Kesimpulannya begitu. Daud sedang dicela dan dihina oleh banyak orang. Dia merasa bahwa Tuhan meninggalkannya dan tidak menolongnya. Daud sedang takut, sama seperti situasi yang banyak lumut jantan mengerumuninya, singa yang menerkam dan mengaum. Daud menjadi tercurah seperti air, dan segala tulangnya terlepas dari sendirinya. Hatinya hancur luluh di dalam dada seperti lilin. Dia juga merasa malu, sama seperti orang-orang membagi-bagi pakaiannya di antara mereka. Sekalipun kesusahannya begitu besar, dia percaya bahwa najarnya akan dia bayar di depan mereka yang takut akan dia. Daud memuji Tuhan dan berkata bahwa orang yang rendah hati makan dan kenyang. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan anak-anak cucu pun akan beribadah kepadanya. Ajaran tentang Allah. Pertama, Tuhan adalah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kedua, Tuhan melupakan nenek moyangnya Israel yang percayanya. Ketiga, Ia mengeluarkan kita dari kandungan. Ia membuat kita aman pada dada ibu kita. Keempat, Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Kelima, Tuhanlah yang mempunyai kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Kemudian ajaran tentang manusia. Pertama, Daud merasa bahwa Tuhan meninggalkan dia sekalipun dia berseru-seru. Dia merasa bahwa dia sendirinya ulah dan bukan orang. Celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Namun percaya bahwa dia diserahkan sejak lahir, sejak dalam kandungan ibunya, Tuhan adalah Allahnya. Kedua, sedang Daud merasa tentang musuh-musuh seperti anjing, singa, dan lembu jantan. Namun merasa tentang dirinya sendiri seperti air tercurah lin-lin. Ketiga, musuh-musuh memandangi segala tulangnya. Mereka membagi-bagi pakaiannya di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahnya. Keempat, ketika Tuhan menjawab, Daud akan memuji-mujinya. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya. Kalau begitu aplikasinya, pertama, jangan putus asa, sebab Tuhan tidak meninggalkan Anda dan tetap menyertai. Namun, kelihatannya Tuhan meninggalkannya. Betul, itu situasinya dari mulut Daud. Namun, itu juga menjadi simbol tentang situasi Yesus Kristus di atas kayu salib. Kedua, sekalipun banyak orang mengolok-olokkan dan menghina, sebab Anda percaya Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan. Ya, Daud tetap tidak jatuh
dan Dia tetap berjaga kehidupan kita dan kepercayaan Dia. Dan Yesus Kristus pun di dalam mengolok-olok, dihina, tetap berjaga dirinya dan tetap berhasil sampai selesainya. Ketiga, sekalipun kelihatannya begitu kuat lawan-lawan Anda, tetap berjuang dengan percaya bahwa Tuhan Allah kita berkuasa di atas dunia dan di atas semua makhluk. Ini penting. Tuhan pasti akan lihat, dan kalau kita hanya mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti memberikan kekuatan untuk mengatasi semua kesulitan ini. Jadi PR praktik hari ini, akuilah kelemahan dan kekurangan Anda diri kepada Tuhan. Tahu pun juga begini, Yesus Kristus pun juga sudah merasanya sulit di atas kayu salib, tetapi berjuang sambil memuji Tuhan dalam kekuatan Tuhan. Kalau begitu, pasti kita akan menang. Pasti kita akan mengalahkan musuhnya, iblisnya. Hari ini juga, selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.